Dan ada tren sebetulnya perusahaan-perusahaan kita itu yang seringkali mikir lebih baik ilegal daripada legal. Oh gitu? Persis. Sebabnya apa? Karena gini, Tempo misalnya menemukan ada banyak perusahaan yang izinnya dicabut, begitu ya. Sementara perusahaan yang punya afiliasi dengan Menteri Bahlil justru dibiarkan. Wah, konflik of interest. Jadi ini semacam kado tambahan begitu dari rejim yang sedang berkuasa terhadap perusahaan untuk kemudian kewajibanmu saya kurangi ya, tidak harus mengeluarkan biaya lagi begitu. Nah itu praktek yang lazim nggak di internasional gitu, di negara-negara lain begitu nggak? Sebetulnya enggak, hanya di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan kembali membicarakan mengenai dugaan korupsi di pertambangan. Wah, beberapa waktu yang lalu kita menyimak ya perbincangan di Tempo ya, Bocor Halus kalau salah ya, terkait dengan masalah dugaan keterlibatan salah satu menteri ya, Pak Bahlil itu yang dibahas. Walaupun Pak Bahlil mengajukan ke Dewan Pers ya untuk diperiksa dan kemudian hasilnya masih dinyatakan tidak melanggar. Tapi kita tidak sedang bicara poin itunya, kita sedang bicara substansinya. Permasalahan yang jauh lebih penting daripada sekedar masalah melanggar apa tidak melanggar. Kali ini kita berbincang dengan Mas Melki dari Jatam. Apa kabar Mas Melki? Baik. Aduh, luar biasa ini. Mas Melki, tentunya tidak semua orang tahu soal Jatam ya. Mas Melki bisa cerita dulu dong, Jatam itu gimana sih? Jatam ini dia organisasi nirlaba, kumpulan individu dan organisasi komunitas yang konsen isunya memang di sektor tambang ya, dan migas. Tambang, minerba dan migas. Iya. Tapi di sektor tambang, minerba dan migas ini kan sebetulnya banyak isu-isu lainnya kan. Isu human rights-nya, masyarakat adatnya. Mas lagi bisa dekat ke sini biar suaranya. Jadi pintu masuknya memang melalui sektor tambang tadi. Mencakup banyak isu. Tadi menarik itu. Ternyata masalah pertambangan itu bukan hanya masalah tambangnya saja, tapi ada isu terkait dengan hak asasi manusia, ada terkait dengan apa lagi tadi? Dengan hutannya, tanah, masyarakat adat, tanah, hukum, korupsi, kebijakan. Aduh, banyak sekali ya. Banyak sekali. Pantes betul-betul perlu dipelototin dan dibahas secara khusus itu. Dan sejauh ini gimana yang dilihat lah oleh kawan-kawan dari Jatam soal praktek pertambangan di Indonesia. Saya beberapa waktu yang lalu ketika saya masih di KPK 2014 itu KPK kan pernah bikin GNPSDA tuh. Di antaranya soal tambang, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dalam sektor pencegahan ya, Korsup dan pencegahan. Waktu itu ketika melakukan kegiatan terkait dengan GNPSDA itu didapati dugaan banyaknya sumber dana pembiayaan politik hitam. Ya, tentunya pembiayaan politiknya bukan politik yang benar lah, politik yang suap-suap sana sini gitu. Itu banyak dari sektor tambang. Kalau menurut Mas Melki gimana? Iya persis. Jadi sektor tambang ini dia semacam menjadi lahan basah begitu ya, karena di sana sumber duitnya itu kan besar sekali. Nah kalau kita kaitkan dalam konteks korupsinya, sebetulnya di sektor tambang ini urusan perburuan rentenya itu banyak tahapannya. Kalau kita mau runtut misalnya dalam kaitan dengan penetapan atau pengusulan wilayah izin usaha pertambangan misalnya, itu juga ada rentenya, ada peluang atau celah untuk korupsinya. Pun demikian dengan kalau kita masuk ke tahap berikutnya terkait dengan penyusunan AMDAL, UPL, UKL, itu juga ada celah rentenya. Yang pertama perizinannya dulu ya, IUP tadi ya. Termasuk perizinannya. Kalau dia masuk di kawasan hutan, dia kan harus
harus punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Betul. Itu juga peluang untuk kemudian ada transaksi pasti besar sekali. Iya. Sampai di hilirnya itu kalau kita cek ya konteks penegakan hukumnya yang seringkali juga diselimuti praktik yang transaksional begitu. Iya. Koruptif. Iya. Misalnya oke, lu punya tindak pidana, saya bisa memprosesnya. Kalau lu tidak setor ke saya misalnya. Iya. Kalau setornya wajib begitu dibiarin. Terus beroperasi begitu kan. Jadi ada banyak sekali celah-celah korupsinya mulai dari hulu sampai hilir. Iya. Termasuk penegak hukumnya ya. Persis. Itu kacau betul. Saya teringat ya beberapa waktu yang lalu Pak Faisal Basri pernah cerita soal adanya hitung-hitungan dengan melihat data saja nih. Data ekspor waktu itu apa? Nikel atau ya? Nikel. Nikel ya, yang kemudian dibandingkan dengan data impornya yang dari Cina, jomplang 5 juta ton, betul ya? Iya. Itu wah, penegak hukumnya kemana itu? Pengawasannya kemana itu? Wah, dahsyat itu. Nah persis, jadi kerugian pendapatan negara itu jadinya kan tidak hanya dari aspek perusahaan-perusahaan yang legal kan, atas problem hukumnya ya. Tetapi yang ilegal ini juga salah satu sumber cuan terbesar kan. Dan ada tren sebetulnya perusahaan-perusahaan kita itu yang seringkali mikir lebih baik ilegal daripada legal. Oh gitu? Persis. Sebabnya apa? Karena kalau dia memutuskan ilegal, maka yang bisa dia pastikan hanya soal jaminan hukum untuk kemudian operasionalnya aman, tidak terjerat hukum dan segala macamnya. Untungnya lebih besar ya. Persis. Ketimbang dia memutuskan untuk mengurus izin tadi, yang dari hulu sampai hilir tadi itu birokratis, rumit, butuh waktu, butuh sumber daya. Belum lagi kalau misalnya ada transaksi-transaksi tertentunya. Sehingga lebih baik saya memutuskan ilegal saja. Di saat yang sama saya hanya memastikan misalnya aparat penegak hukumnya tidak menindak saya. Lalu di saat yang sama ongkos produksi saya itu kecil sekali. Kan dia tidak punya kewajiban untuk melakukan rehabilitasi misalnya. Oh betul. Tidak harus setor pajak misalnya, royalti misalnya. Dampaknya lingkungan rusak, masyarakat terganggu ya. Itu yang terjadi di banyak wilayah di Sulawesi, di Kepulauan Maluku. Jadi banyak sekali perusahaan yang ilegal dan itu cenderung dibiarkan justru. Itu kawan-kawan Jatam punya datanya itu? Itu banyak sekali datanya. Wow. Kalau kita merujuk ke data Kementerian SDM misalnya, menurut mereka itu kan ada lebih dari 2.000 titik. Lokasi tambang ilegal di Indonesia. 2.000 titik. Satu titik berapa luas tuh kira-kira? Nah itu macam-macam tuh. Iya, sekitar. Nah pertanyaannya. Yang pasti nggak mungkin meteran ya, hektaran ya. Pertanyaannya kan masa dari 2.000 izin 2.000 tambang yang ilegal ini. Iya. Masa aparat penegak hukum tidak melihat gitu? Aduh. Kan keterlaluan. Iya. Jadi tidak heran kasus Ismail Bolong di Kalimantan Timur muncul kan, yang kemudian menyeret banyak petinggi di kepolisian waktu itu. Iya. Begitu. Betul. Praktiknya polanya persis sama sebetulnya. Iya. Memang terbayang lah ya. Kalau kejahatan tambang ini, kejahatan korupsi ya tentunya, ini dibiarkan. Ini kos negara besar sekali. Betul. Untuk memperbaiki itu. Bayangkan ketika kerusakan lingkungannya. Memperbaiki biayanya besar. Kalaupun ketangkap, dia cuma membayar yang mungkin sangat kecil ya. Persis. Kalau dihitung dengan social cost tentunya jauh sekali ya. Dan ini sangat prihatin sekali dibiarkan atau tidak ditangani dengan cara yang benar. Bahkan gini, dalam perspektif perbuatan jahat ya, biasanya kan gini. Ada orang atau pengusaha nakal lah gitu, yang kemudian dia melakukan upaya kejahatan dalam konteks ini daerah pertambangan ya. Tapi ada pemerintah, ada pejabat yang membuat regulasi, ada yang menerbitkan izin, ada yang melakukan pengawasan, ada penegak hukum kan gitu kurang lebih kan. Kalau yang berbuat jahat satu sisi saja, tentunya dampaknya nggak akan besar gitu. Ada bidang pengawas, ada penegak hukum, mereka juga berbuat takut-takut. Kalau seandainya pengusaha nakal ini, kemudian dia sudah berkolaborasi bahkan sampai membuat regulasi atau berpejabat, dia bisa berbuat apapun. Persis. Jadi
berbuat ilegalnya nekat saja gitu. Kenapa tanggung-tanggung bisa ngambil 100, kenapa ngambil 1 gitu kan. Aduh, bahaya sekali ya. Ini memang gila. Aduh. Dan gini, saya kaget loh ketika dibahas di Tempo ya, Menteri Investasi Pak Bahlil, yang itu kemudian terkait dengan masalah kewenangannya. Wow. Kalau itu betul, tentunya perlu diklarifikasi ya, perlu dikonfirmasi dengan proses penyelidikan ya, untuk dicek betul apa tidak, karena dampaknya begitu besar. Tadi seperti saya katakan, kalau di level pengurus saja masih mending, kalau di level pejabatnya bertugas untuk membuat langkah-langkah dalam konteks kepentingan negara loh. Terus kemudian malah ada kaitan keterlibatan. Waduh. Gila. Kalau kemarin kan saya lihat tuh di berita dari Jatam juga melaporkan ke KPK. Kira-kira gimana pandangan terkait dengan hal itu? Memang dugaannya kuat ya? Iya persis. Jadi mungkin sebelum ke situ Bang Novel, kalau kita cek terkait dengan regulasi kewenangan penerbitan izin tambang ini, di rejim Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dulu, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota kan punya kewenangan yang sama itu, untuk menerbitkan atau mencabut izin. Ya, kita ingat persis jumlah izin Indonesia waktu itu lebih dari 11.000 gitu ya. 11.000 itu izin. Gila-gilaan. Oke. Kalau Bang Novel masih ingat, tidak heran Pak Laude kalau aku nggak salah, waktu jadi komisioner di KPK pernah bilang ke media bahwa ini gimana ceritanya di Kalimantan Timur itu luas posisi tambangnya, sawitnya lebih luas daripada luas wilayah daratan yang Kalimantan Timur gitu. Demikian dengan di wilayah Sulawesi. Jadi banyak tumpang tindih juga. Persis. Dan syarat dengan praktik korupsi juga. Lalu kemudian dievaluasi waktu itu si bupati dan wali kotanya kewenangannya dicabut oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang nomor yang 2014. Jadi gubernur yang kemudian punya kewenangan itu. Tapi gubernur dan menteri enggak? Gubernur saja. Menteri sama gubernur. Gitu. Tetapi setelah itu pemerintah pusat mereka merevisi lagi kan bersama DPR terkait dengan Undang-Undang Minerba tadi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang kemudian mendapat kewenangan penuh adalah pemerintah pusat. Nah pemerintah pusat ini Bang, P-nya huruf besar, huruf kapital. Iya. Artinya? Artinya di bawah kendali presiden semua. Gitu ya. Kan kalau kita cek aturannya hanya ada 2 kementerian atau lembaga yang punya wewenang soal ini kan. Satu Kementerian SDM, lalu yang kedua Menteri Investasi / Kepala BKPM. Loh, dari mana Menteri Investasi punya kewenangan? Urusannya apa? Nah, dia kemudian punya kewenangan itu. Kalau kita cek persis yang ditulis Tempo itu ketika Presiden Jokowi memberikan mandat atau kuasa kepada Menteri Bahlil untuk mulai mengevaluasi terkait investasi yang ada di Indonesia, terutama di sektor tambang, kemudian HGU dan segala macamnya. Lalu harusnya evaluasi kan bagus ya harusnya. Mestinya bagus kalau evaluasinya satu tidak melulu berkutat pada aspek yang sifatnya administratif. Kan kalau kita cek dasar evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman di BKPM kemarin itu adalah satu, kalau perusahaannya tidak menyetor LKAB, kalau lahannya diterlantarkan, kalau misalnya perusahaannya tidak menyetor kewajiban-kewajiban lainnya. Sementara bicara soal kejahatan lingkungan dan kemanusiaannya itu sama sekali diabaikan. Nah, sudahlah dalam praktik penataan investasinya berbasis yang administratif tadi, dalam prosesnya penegakan hukumnya juga kan tebang pilih. Tempo misalnya menemukan ada banyak perusahaan yang izinnya dicabut begitu ya. Sementara perusahaan yang punya afiliasi dengan Menteri Bahlil justru dibiarkan. Wah, konflik of interest. Padahal memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan apa saja alasan perusahaan-perusahaan ini dicabut izinnya. Artinya kan ada konflik kepentingan. Betul. Itu. Jadi tidak heran kemudian mengapa Tempo dan saya kira publik kemudian sangat memberikan atensi terkait dengan persoalan itu. Karena ini kan secara telanjang praktik bias kepentingan penegakan hukum ini dilakukan oleh si Menteri Bahlil kan. Mas Melgi, kalau dilihat di hukum acara pidana,
masyarakat atau kelompok masyarakat itu punya hak untuk melaporkan apabila mengetahui adanya kejahatan. Jadi saya apresiasi sekali Jatam mau melaporkan hal ini. Ya, semoga pemeriksaannya bisa dilakukan dengan tuntas. Tapi kita perlu ingat bahwa selain dari masyarakat yang punya hak, semua pejabat atau pegawai negeri yang dalam melakukan tugasnya mengetahui adanya dugaan kejahatan wajib melapor. Persis, betul. Nah sekarang pejabat kira-kira pada tahu apa enggak? Jangan-jangan pegawai negeri pejabat pada nggak tahu sih, nggak ada yang mengamankan diri. Oh gitu. Padahal kewajiban kalau di sana kan punya hak saja. Iya. Hak kan opsional kan. Kalau kewajiban keharusan gitu ya. Jadi melihat dari tadi yang dilaporkan terkait dengan hal ini, tentunya ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan tadi ya, bahwa ini ada dugaan penggunaan kewenangan yang kemudian justru bisa menjadi praktek-praktek korupsi gitu ya. Gimana kalau dilihat dari fakta-fakta tadi? Ya, jadi dari dari pola-pola yang kita temukan kemarin itu, termasuk yang ditulis oleh teman-teman Tempo itu, kami kemudian menduga bahwa setidaknya ada 3 hal yang penting untuk ditelusuri oleh para penegak hukum, terutama KPK karena kita sudah melapor secara resmi ke sana. Satu misalnya terkait dengan dugaan gratifikasinya. Lalu yang kedua itu terkait dengan dugaan suap menyuap. Lalu yang ketiga dugaan terkait pemerasan. Lengkap dong ini ya. Persis. Menurut kita ini penting begitu. Karena kalaupun misalnya 3 delik ini tidak terbukti, minimal KPK harus memprosesnya dulu. Untuk kemudian buat ini semakin terang benderang. Karena indikasi terkait dengan praktik langsung yang dilakukan oleh Menteri Bahlil ini kan sebetulnya sudah terbuka begitu ya. Dan Jatam sebetulnya dalam kaitan dengan pelaporan kemarin tidak hanya sebatas terkait dengan izin-izin yang diduga dikenakan tarif gitu atau fee oleh Menteri Bahlil begitu. Tetapi kita kemudian mencoba mendesak KPK untuk mulai mengusutnya jauh sebelum pemilu 2019 dilakukan. Mengapa? Karena Bahlil ini kan seorang politikus yang berlatar belakang pengusaha. Jadi 2019 lagi musim ya gitu persis. Ya. 2019 itu kan beliau menjadi tim pemenangannya pasangan Jokowi Maruf waktu itu ya. Lalu kemudian dia dilantik menjadi menteri investasi / kepala BKPM tadi. Tetapi yang menarik adalah di 2019 tadi yang saya singgung di awal, ada 2 perusahaan yang punya afiliasi dengan perusahaan milik Pak Bahlil ini menjadi penyumbang dana kampanye pasangan Jokowi Maruf. Konflik kepentingan itu kita lihat kemudian tidak hanya terjadi baru 2024 ini. Tetapi itu sudah jauh sebelumnya sejak 2023. Sehingga yang kita perlu tuntut atau desak ke KPK adalah memproses laporan yang kami masukkan ini tidak hanya terkait dengan kasus yang ada sekarang ini, tapi perlu dicek sejak awal. Jangan-jangan ada praktik korupsi politik di balik mengguritanya bisnis dari Menteri Bahlil ini. Karena dalam catatan Jatam itu Bahlil ini kan perusahaan yang punya afiliasi dengan perusahaan yang dia miliki, tidak hanya bergerak di sektor tambang saja, terutama nikel gitu, baik yang ada di Konawe Utara maupun yang ada di Halmahera gitu. Tapi juga punya perusahaan lain yang bergerak di perhutanan, ada perusahaan yang ngurus kontraktor dan segala macamnya. Kalau kehutanan untuk kayu paling banyak di Papua sekarang ya? Persis, di Kaimana, Papua Barat. Salah satu perusahaan yang dimiliki oleh yang punya afiliasi dengan Pak Bahlil begitu. Namanya Tribasra Sukses Abadi. Ya, memang ini kita juga prihatin sekali ya. Tadi kembali ke dugaan adanya, bukan dugaan, mungkin fakta-faktanya sudah jelas ya. 2000 tambang ilegal gitu. Itu tambangnya gede apa kecil sih? Maksudnya kalau dicek itu mesti kelihatan ya? Sebetulnya kalau kita cek mudah aja kita temukan di lapangan, Bang Novel. Karena kalau ke Kalimantan Timur misalnya, tambang ilegal itu operasinya di pinggir-pinggir jalan, di hutan. Terang-terangan itu terang-terangan. Dan 2000 lebih? 2000 lebih.
di seluruh Indonesia. Pernah dilaporkan nggak? Jangan-jangan penegak hukum nggak tahu. Jatam Kaltim itu sering sekali melaporkan kasus tambang-tambang ilegal ini ke aparat penegak hukum, terutama polisi. Iya. Dan seperti yang kita tahu, gitu ya, penegakan hukum tidak ada yang dilakukan secara tegas begitu. Karena terbukti sampai sekarang kan masif itu operasionalnya. Dan trennya tambang-tambang ilegal ini mereka semakin masif jelang pesta elektoral, termasuk jelang pemilu kemarin. Sehingga tidak heran ada dugaan bahwa dana kampanye para paslon yang berkontestasi ini sebagiannya juga dari tambang-tambang ilegal ini. Itu banyak di Sulawesi itu banyak sekali bisa kita temukan di mana-mana. Di Halmahera juga kita cek. Jadi mereka menambang itu kayak jual kacang goreng gitu, Bang Novel. Jadi mudah sekali untuk kita tahu bahwa ini tambang ilegal ini. Pertanyaannya, mengapa mereka operasionalnya kayak aman-aman saja? Kan itu pertanyaan terpentingnya. Masyarakat sekitar gimana? Kan masyarakat pasti paling terdampak. Saya khawatirnya begini ya, karena sekarang ini mungkin masalah ekonomi lagi sulit gitu. Terus mereka banyak yang diantara mereka banyak nggak bekerja, direkrut jadi pekerja-pekerja buruh yang bekerja di situ atau tenaga keamanan. Terus mereka kemudian ya sudahlah nggak ada pilihan lain. Atau karena mereka merasa terdampak, mereka memberikan ini penolakan. Seperti apa? Kalau di banyak wilayah, terutama di Kalimantan Timur itu, yang kemudian menolak atau melawan itu adalah rata-rata mereka yang terdampak akibat tambang ilegal. Emang dampaknya apa sih? Nah, dampaknya itu kan mereka menambang di kawasan hutan yang kemudian kawasan hutannya rusak, gitu, airnya tercemar, kemudian lahannya juga dialihfungsikan. Tetapi gini, tambang ilegal ini kan seringkali orang keliru menganggap bahwa tambang ilegal ini seolah-olah dilakukan oleh warga biasa gitu ya, dilakukan secara manual. Pakai canggul gitu. Pakai alat-alat seadanya. Tapi kalau kita cek praktiknya, Bang, ini sama halnya dengan perusahaan-perusahaan yang legal sebetulnya. Pakai alat berat. Mereka menggunakan ekskavator. Oh iya? Persis. Kelihatan sekali dong. Itu kelihatan sekali. Jadi mereka ini sudah persis kayak perusahaan-perusahaan raksasa dalam melakukan penambangan. Nah, ini yang kemudian ekskavator yang besar itu kan? Betul. Dan dalam tambang ilegal itu mustahil kalau nggak ada pemodalnya. Betul. Kan untuk operasional sewa alat berat itu kan butuh logistik, Bang. Nah, ini yang misalnya saya ambil contoh, saya 2 minggu kemarin ada di Pulau Sangihe. Sangihe. Di Pulau Sangihe itu, Bang, perusahaan itu setelah kita gugat izinannya dan kita menang, di lapangan di kosinya dia 50 lebih ekskavator itu menambang emas secara ilegal. 50? Itu persis di pinggir jalan. Padahal sudah dinyatakan ilegal. Tapi dibiarkan. Waduh. Nah, pemerintah waktu itu pernah bertindak ketika Prof Mahfud menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM waktu itu ya. Beliau mengirim stafnya ke sana untuk melakukan penindakan. Apa yang terjadi ketika timnya ke lapangan, alat berat disembunyikan atau dipindahkan, setelah timnya pulang ke Jakarta, mereka beroperasi lagi sampai sekarang. Oh iya. Bayangkan. Pertanyaannya, mereka ini nyaman begini karena apa? Kalau bukan dilindungi. Yang melindungi siapa? Mereka yang punya kekuasaan kan. Baik urusan politik maupun urusan penegakan hukum. Kacau sekali ya. Maka membereskan masalah ini menurut kita itu mulai dari penegak hukumnya, Bang. Nggak bisa langsung ke warganya, nggak bisa langsung ke lapangannya. Beresin dulu para penegak hukumnya ini. Ibarat menyapu rumah kan, kalau kita sapu pakai sapu kotor ya tetap hasil kotor kan. Betul. Kalau beresin mulai dari sapunya, dari penegak hukumnya, ya saya kira ini akan berdampak signifikan dalam kaitan dengan tata kelola pertambangan tadi. Iya. Kalau sampai di level menteri saja masih ada yang terlibat yang begini begitu dan kompromi gini begitu, bagaimana kita bisa berharap di level di bawahnya ya? Persis. Jadi situasi kita ini kan memang semakin berat sebetulnya. Karena gini, Bang. Kami kan coba cek sejak 2014 begitu ya. Ini situasinya semakin buruk itu. Terutama sekali sejak 2019. Karena waktu itu kita dengan teman-teman jejaring di Jakarta coba mengidentifikasi siapa-siapa pebisnis yang bermain di sektor tambang ini yang terlibat entah menjadi tim sukses atau tim pemenangan dari kandidat
atau pasangan calon waktu itu. Oke, ya. Setelah kita telusuri, memang sebagian sebagian yang terlibat memegang posisi strategis itu adalah mereka-mereka yang punya afiliasi langsung dan tidak langsung dengan bisnis tambang ini. Oh, tambang ilegal tadi ya? Tambang ilegal, tambang legal, dan segala macam. Iya. Tambang legal tapi operasionalnya juga ngakal-ngakalin ilegal juga, bisa jadi begitu ya. Jadi problemnya memang di pemerintahnya karena konflik kepentingannya tadi kan. Iya. Jadi kalau tidak clear di merekanya, ya di lapangan pasti akan selalu kocar-kacir seperti itu. Iya. Jadi gini, saya tuh pernah mempelajari sedikit tuh kali ini ya. Salah satu problem yang lumayan serius dari tambang ilegal ini adalah tambang kan kebanyakan kan ngeruk ya. Iya. Ngeruk artinya membuat lubang. Betul. Ya. Kalau tambang yang legal itu punya kewajiban memberikan jaminan reklamasi. Artinya ketika dia nambang, begitu selesai, dia wajib untuk mengembalikan di kondisi semula. Ditutup lagi agar bisa ditanami, agar tidak menimbulkan cekungan atau kontur yang buruk dan banyak lagi. Karena kan dampaknya banyak. Saya bukan ahli soal lingkungan ya, tapi tergambar secara awam begitu. Tapi kalau ilegal itu habis diambil, ya sudah dibiarin begitu saja. Terus yang nutup siapa itu? Nggak ada. Dan biaya nutupnya berapa? Persis. Berat sekali. Itu problemnya. Nah bahkan di urusan rehabilitasi tadi atau reklamasi tadi, kan di Undang-Undang Minerba sebelumnya, lubang-lubang tambang itu kan wajib ditutup kembali, dipulihkan gitu ya, tambangnya. Tapi kan Bang, setelah 2019 itu undang-undangnya direvisi, muncul beberapa PP yang kemudian lubang-lubang tambang ini tidak harus ditutup lagi. Nggak harus? Tidak harus ditutup. Terus? Tapi bisa dialihmanfaatkan. Menjadi? Misalnya tempat pariwisata, perikanan. Jadi ini semacam kado tambahan begitu dari rejim yang sedang berkuasa terhadap perusahaan untuk kemudian kewajibanmu saya kurangi ya. Tidak harus mengeluarkan biaya lagi begitu. Nah itu praktek yang lazim nggak di internasional gitu, di negara-negara lain begitu nggak? Sebetulnya enggak, hanya di Indonesia begitu. Nah di Indonesia ini menariknya sumber rente berikutnya itu justru dari dana jaminan reklamasi Bang. Iya. Jadi ada banyak kasus dan saya kira Tempo juga pernah menulis ini. Dana jaminan reklamasinya ada yang masuk begitu ke rekening pribadi kepala daerah. Tetapi duitnya tidak dimanfaatkan untuk memulihkan lahan bekas tambang, tapi ditilep begitu ya. Iya, untuk biaya kampanye barangkali ya. Ada juga perusahaan yang memang nggak mau dia setor dana jaminan reklamasi, karena kalau saya bisa pegang penegak hukumnya, ngapain saya setor gitu ya. Kalau saya bisa pegang politisi penguasa lokalnya gitu, ngapain saya perlu setor gitu. Jadi itu banyak sekali rentenya dan mereka selalu bermain memang. Iya. Dalam pengalaman saya selalu melihatnya begini. Kalau ada pengusaha mau mengeluarkan uang untuk menyuap, pada dasarnya dia menyuap itu karena ada suatu kepentingan atau kewajiban. Kalau kewajibannya itu dilaksanakan, itu lebih besar daripada yang dikasihkan uangnya tadi. Artinya seandainya nih mau dikaitkan dengan tadi tambang kan ada perizinan, ada AMDAL, ada pengawasan dan lain-lain. Itu semua salah satu tujuannya selain dari pendapatan negara itu juga menjaga agar jangan sampai terjadi kerusakan atas lingkungan. Dan untuk membuat itu dia punya kewajiban-kewajiban. Kalau dia memberikan sesuatu kepada pejabat atau kepada aparatur dan termasuk penegak hukum, dia kemudian bisa melalaikan kewajibannya. Barangkali kalau dibandingkan ya, paling aparatur atau pejabat atau penegak hukum dapatnya 1 lah gitu. Iya. Pengusaha ini untungnya bisa 100, bisa 1000. Iya, betul. Ini apa ya? Jahat sekali gitu. Persis. Jahat sekali padahal dampak buat negaranya besar sekali. Dan negara kehilangan pendapatan itu besar sekali dari sektor ini. Iya. Jadi memang ribet gitu urusannya. Iya. Tentunya kita melalui pelaporan dari teman-teman di Jatam ini ke KPK, kita berharap KPK bisa bisa mengawali. Persis. Saya katakan mengawali karena kemarin problem semua gitu ya. Mengawali untuk memeriksa dengan detail ya. Dengan begitu paling tidak bisa mendorong penegakan hukum ke depan menjadi lebih baik. Persis. Tapi mungkin nggak sih? Iya, sejujurnya kami memang pesimis begitu ya. Iya. Tapi
rasanya juga kalau data-data ini kita biarkan di atas meja saja begitu, tidak diapa-apain begitu, sayang juga. Ya udah sekalian kita challenge di KPK gitu kan. Karena KPK kan pasca Bang Novel mereka kalau kita cek begitu ya, itu kan agak menurun begitulah ya. Bukan agak banget menurun sekali. Sehingga harapan kita memang karena pihak yang mereka akan hadapi ini kan mereka yang punya pengaruh secara politik yang besar kan. Sehingga mestinya ini bisa dijadikan sebagai salah satu pintu masuk untuk mengusut apakah benar tuduhan-tuduhan yang kita layangkan selama ini, yang kita lakukan selama ini, termasuk melihat sejauh mana besaran kerugian bagi negara dari konteks ekonominya. Karena kalau ini dibiarkan, ya saya kira hanya ada 1-2 yang mendapat keuntungan yang besar di balik seluruh persoalan-persoalan yang kita suarakan ini. Itulah tidak berlebihan ketika orang berbuat korupsi itu disebut sebagai pengkhianat negara gitu. Oleh karena itu kita berharap pihak kawan-kawan di KPK termasuk para penegak hukum, ya kita lihat ke depan apakah mereka adalah orang-orang yang merasa memiliki negeri ini atau kemudian tidak. Kalau tidak, dia akan membiarkan. Tapi kalau dia merasa memiliki, pasti dia akan periksa, dia akan mengupayakan sekuat yang dia bisa lakukan untuk bisa melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dan tentunya saya secara pribadi dan tentunya banyak masyarakat lainnya yang mengucapkan terima kasih kepada Mas Melki, kepada Jatam dan kawan-kawan semuanya yang telah mau kemudian berkonsentrasi, bersungguh-sungguh untuk membantu mengawasi hal-hal yang seperti ini. Dan semoga kita semua bisa konsisten ini untuk bisa berbuat kebaikan untuk kepentingan negeri. Terima kasih Mas Melki. Semoga ke depan harapan itu semakin ada ya. Ya, mudah-mudahan. Dan kita terus harus menyalakan itu agar kita semua bisa melihat negeri menjadi lebih baik. Makasih. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.